Mazmur pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, kita boleh baca sama-sama. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dalam perikop kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah, iyaku selah. Nah, garis bawahi di sini, Bapak Ibu Saudara, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Memang kalau saya bilang, Bapak Ibu Saudara, ini tidak gampang. Ya. Tidak gampang melakukan apa yang disukai oleh Tuhan bagi kita anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pemazmur Daud ini, ya, dia bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini luar biasa. Ini adalah pemazmur Daud, Saudara. Kita lihat bagaimana seorang Daud, ya, dia memiliki integritas yang luar biasa, ya. Bisa, ya, menjadi orang yang bisa dipercaya. Walaupun nanti di dalam pasal 51 di dalam Mazmur ini dia juga akhirnya jatuh dalam dosa. Makanya ya kita juga semakin hati-hati, Saudara. Sekalipun mungkin hari ini belum terjerat kita dengan dosa, tetapi tetap waspada. Perhatikan ini, Mazmur ini Daud berbicara di pasal yang ke-24. Perhatikan ya, Alkitab itu kronologis, sesuai peristiwa kronologis, Saudara. Jadi pernyataan Daud ini itu sebelum dia jatuh di dalam dosa. Kita bangga loh punya Alkitab yang luar biasa loh. Jadi penulisannya itu sesuai dengan kronologis, tidak loncat-loncat. Ya. Jadi sebelum Daud jatuh dalam dosa, dia sudah mengungkapkan Mazmur ini. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana nanti Daud jatuh dalam dosa, dalam pengakuan dosanya, boleh Bapak Ibu Saudara lihat nanti di Mazmur 51. Di sana dia mengaku dosa. Dia mengaku salah di hadapan Tuhan. Tapi namun sebelum dia jatuh dalam dosa, dia mengungkapkan hal ini. Siapakah mereka yang naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Perhatikan di sini ada suatu kesimpulan yang dikatakan oleh Daud di sini. Apa yang pertama dikatakan di sana? Orang yang bersih, orang yang bersih tangannya. Perhatikan ini, tangan ini berbicara ya tentang tindakan. Karena segala sesuatu kan dikerjakan oleh tangan, Saudara. Ini adalah hanya figuratif tangan itu. Sebenarnya yang sesungguhnya yang dimaksudkan adalah tindakan seseorang. Orang yang bersih tangannya. Orang yang bersih kelakuannya, orang yang bersih gaya hidupnya, tidak memiliki celah. Inilah pribadi yang disukai oleh Tuhan, yang boleh masuk di dalam gunung kudusnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Inilah salah satu pribadi yang disukai oleh Tuhan, yaitu orang yang bersih tangannya. Kalau seseorang disukai oleh Tuhan, Saudara, ini luar biasa. Makanya ya pernah dulu ada pendeta senior saya dikatakan, kalau Tuhan udah berkenan kepada seorang, ya tangisan air matanya aja Allah mengerti. Titis air mata berkata, oh berarti nggak ada beras di rumah. Titisan air mata kedua, oh tidak ada jodohnya, ya kan? Kalau anak muda misalnya, ya artinya bahwa dia tahu, dia mengerti. Kenapa? Karena hatinya lekat kepada Tuhan. Ya, hati yang lekat kepada Tuhan, dia mengerti. Bagaimana coba seseorang
Kalau kita lekat Bapak Saudara, kita mengerti. Ya. Coba bagaimana seorang suami istri, kita mengerti gerak-gerik suami kita, gerak-gerik istri kita mengerti, kita tahu. Ya, kita tahu. Karena kenapa? Karena kita dekat. Ya. Kita dekat, Saudara. Dan tidak mungkin kita bisa dekat dengan Tuhan tanpa memiliki kekudusan ini, Saudara. Orang yang bersih tangannya. Rasul Petrus berkata begini, kuduslah kamu karena aku kudus. Aku di sini adalah Tuhan kudus. Menghampiri Tuhan itu, ya, nggak boleh kita asal-asalan, nggak boleh kita main-main. Harus sungguh-sungguh. Apalagi kalau kita menghampiri aja, Saudara, harus dalam bersih tangannya tadi. Apalagi kalau kita melayani Tuhan. Makanya selalu saya bilang sama anak-anak muda kan, yang melayani, jangan main-main melayani. Karena engkau tidak melayani organisasi. Bukan engkau melayani gembala sidang atau diaken, wakil gembala, bukan. Engkau sedang melayani Tuhan. Engkau sedang ada di atas gunungnya Tuhan. Berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya, nyanyian kita tadi kan. Ya, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Apa kemuliaan namanya itu? Yaitu kekudusan hidup. Kekudusan hidup artinya menghargai Tuhan, Saudara. Ya, menghormati Dia. Nah, berikutnya dikatakan orang yang bersih tangannya. Yang kedua dikatakan apa? Nah, dan murni hatinya. Ini berbicara tentang hati. Ya. Kalau sering kita ya nyanyi, selidiki aku, lihat hati, kita sedang menantang Tuhan loh. Hati-hati juga, ya. Selidiki aku, ya. Lihat hatiku. Apakah aku mengasihi Tuhan atau tidak? Dan tentu Tuhan kita ini Tuhan yang sangat mengerti jauh kepada relungan hati. Nggak boleh main-main. Ya. Orang yang murni hatinya dalam melakukan segala sesuatu dalam pelayanan harus murni hati. Hati yang tulus. Hati yang murni kepada Tuhan. Saya selalu hati-hati dalam melayani Bapak Ibu Saudara. Karena pada zaman sekarang ini memang banyak iming-iming. Ya. Ada motivasi orang untuk mencari duit dalam pelayanan. Mencari popularitas. Ya. Mencari apa lagi? Ya. Mereka melayani diri sendiri. Dan ini kita harus waspadai Bapak Ibu Saudara. Jujur saya katakan, saya ngomong-ngomong sama Pak Sinto kemarin waktu kita bina anak-anak muda kemarin. Saya bilang, anak-anak muda percaya nggak kalian bahwa gereja kita akan besar? Kalau saya sebagai gembala, saya katakan ini adalah menjadi gereja besar. Itulah sebabnya setiap hari saya menguji hati saya. Apakah benar sungguh-sungguh saya melayani Tuhan atau hanya ya berkedok belaka, hanya untuk cari popularitas dan uang. Kalau seandainya saya mencari uang, ngapain saya tinggalin usaha saya dulu, Saudara? Tetapi itu juga bukan jaminan. Bukan jaminan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kalau kita percaya bahwa pelayanan kita yang kita doakan setiap hari Jumat ini menjadi pelayanan yang besar, Bapak Ibu Saudara, yang dipakai oleh Tuhan, maka miliki hati yang murni. Mulai dari pucuk pimpinan, ya. Siapa pucuk pimpinan di sini? Tentu Kristus tentu, ya. Tetapi gembala, diaken, wakil gembala, semua para pengurus. Karena kita imani ini, ya kan? Biar gereja ini dipakai oleh Tuhan, Saudara. Dan salah satu caranya adalah setiap orang yang ada di dalam kepengurusan pelayanan ini harus memiliki hati yang murni. Kita uji setiap hari.
Karena gini Bapak Ibu Saudara, hati ini kan bisa saja berubah. Hari ini kita berkata, oh Tuhan, pokoknya tidak ada yang bisa kuandalkan dalam hidup ini. Pokoknya hanya Engkau saja aku percaya, tidak ada yang lain. Tetapi perjalanan hidup ini akan menentukan apakah kita setia sampai mati atau tidak. Karena fakta yang membuktikan banyak orang yang berguguran. Dulu pernah waktu saya masih kuliah saudara, pernah saya dengar banyak orang artis yang bertobat saudara. Ya, zaman-zaman masih kuliah itu saya dengar nantinya itu ada pendeta ini, ya, dan akhirnya apa? Pendeta itu jatuh, ya. Kita nggak perlu sebutkan nama-nama mereka. Tapi setidaknya adalah merupakan suatu barometer sama kita, saudara. Betul pada waktu memulai murni, tapi ujung-ujungnya berubah. Apalagi kalau udah berbicara tentang uang, sama seperti yang dikatakan Jenderal Purnawirawan Tobing tadi, dia berkata sama saya, selama saya menjabat Pak Pendeta, saya tidak pernah memegang uang negara. Walaupun tidak mungkin keluar uang itu kalau saya tidak tanda tangan, karena saya pangdam. Tetapi semua gerak-gerik anak buah saya monitor. 50 juta dipakai harus detail. Karena saya takut berdosa pada Tuhan. Karena saya ini anak Tuhan. Wih, luar biasa. Ya kan? Kalau saya bilang, wah kalau seandainya seperti begini, amang ini jenderal semua. Luar biasa. Ini saya hanya kagum ini ya. Saya kan nggak terlalu dekat juga, ya kan? Nah, tapi ya oke lah, kita percaya aja. Biarlah itu omongan ini ya benar-benar bisa kita pakai di dalam kehidupan kita. Ya, artinya bahwa nggak boleh ya. Kita nggak boleh terikat nanti di masa yang akan datang. Diungkit-ungkit semua. Nanti ya suatu waktu kita menjadi gereja besar, saya berkhotbah misalnya di depan ribuan orang. Ada orang yang pernah saya lukai dulu. Pernah saya bohongin. Misalnya di dalam KKR misalnya. Coba bayangkan Bapak Saudara. Kalau misalnya kita ini pengkhotbah pernah kita bohongin orang dulu, lalu gereja ini menjadi gereja besar, lalu di antara orang yang hadir di sana ada orang yang pernah kita bohongin. Coba bayangkan bagaimana AA kita. Ya. Nah, itu sebabnya ya mulai dari sekarang mari kita murnikan hati kita. Setiap hari sebelum kita pergi ya untuk bekerja dan sebelum kita tidur pada malam hari ini, mari kita evaluasi, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara, ya apa yang sudah pernah aku lukakan hati Tuhan hari ini. Dan harus kita curigai Bapak Ibu Saudara, hati kita ini apakah kita murni atau enggak. Ya, bisa saja hal-hal yang lain yang mungkin kita tergoda dengan hal-hal yang jauh daripada perkenanan Tuhan. Dan tidak mungkin bisa kita didengar oleh Tuhan doa-doa kita saudara, kalau hati kita nggak murni di hadapan Tuhan. Mungkin kita hebat itu bisa berkhotbah atau berdoa di depan banyak orang Bapak Saudara. Orang terpukau dengan khotbah kita. Orang terpukau dengan doa-doa kita saudara. Tetapi Tuhan yang sangat tahu dan mengerti siapa kita. Amin. Ya. Haleluya. Saya melihat ya bagaimana seorang tokoh Alkitab Elia, saudara. Dia hanya satu orang karena menantang berapa 400 atau berapa itu? 450 Nabi Baal. Ya. Hanya dia sendiri loh. Didengar doanya. Karena dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya di dalam kitab Yakobus kalau Bapak Ibu Saudara lihat, Elia manusia biasa sama seperti kita. Doanya didengar oleh Tuhan. Kita pun juga sama seperti dia. Kita punya Tuhan yang sama. Tuhan kita itu tidak pernah berubah dan dia tidak membeda-bedakan siapa kita. Apakah latar belakang karena kita bukan orang Israel yang secara jasmani, Tuhan tidak bedakan itu. Setelah Yesus mati bagi kita, sudah kita menjadi apa? Anaknya.
Ya kan? Dia nggak beda-bedakan itu. Apakah bisa kita lakukan seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi yang lain, yang dulu? Bisa, karena kita memiliki Tuhan yang sama. Yang penting kita memiliki iman yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Ya, nah berikutnya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Nah, dan yang tidak bersumpah palsu. Hati-hati, kalau ikat janji kepada seseorang harus tepati. Ya, harus kita tepati. Jangan kita ngomong ya, besoknya berubah. Ya. Iya. Jadi kalau kita salah, buru-buru kita mohon maaf. Jangan didiamin. Kalau kita sudah terikat janji kepada seseorang, kalau ingkar, namanya juga manusia kan bisa saja meleset, ya kan? Ya kan, hanya yang tidak meleset di dunia ini adalah matahari. Dia selalu terbit pada pagi hari, nggak pernah meleset itu. Iya. Kalau mendung juga, Pak. Kalau mendung. Tetap matahari terbit. Walaupun mendung, ya mungkin yang bisa menghalangi sinarnya aja, tetapi dia selalu terbit di pagi hari. Sesuai dengan jamnya pasti, ya. Nah, makanya matahari tak pernah ingkar janji. Walaupun secara ilmiah sebenarnya bisa berubah juga. Kenapa? Kalau kita lihat perubahan bumi kan, ya di kutub utara berbeda karena berubah-ubah nantinya bukan jam 6 pagi. Ya, matahari terbit. Tapi itu bukan itu masalahnya. Tapi yang penting matahari selalu terbit sesuai dengan waktunya. Tidak pernah berubah. Ya. Nah, dan dikatakan di sini yang tidak bersumpah palsu. Hati-hati janji. Apalagi kalau kita udah janji di hadapan Tuhan, saudara. Makanya ngeri-ngeri loh, Amang. Janji iman ini. Ya, tapi perhatikan orang yang melakukannya, ini janjinya di ayat berikutnya. Coba lihat. Mari kita lihat berikutnya. Betul, memang bahaya. Tetapi ingat, kalau kita tepati apa yang terjadi. Nah, ayat yang kelima. 1, 2 ya. Dialah yang akan, 1, oke. Sama-sama kita baca. Ayat yang kelima. 1, 2 ya. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ini adalah janji Tuhan. Orang yang tadinya dikatakan gini, orang apa? Yang bersih tangannya, yang murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu, maka ujungnya adalah dikatakan, inilah apa? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan Allah yang menyelamatkan dia. Ini luar biasa. Ya, kalau kita menepati janji, ya, maka janji ini menjadi bagian saya dan Bapak Ibu Saudara. Ya. Inilah pribadi yang disukai oleh Tuhan. Mari kita terus berjuang, ya, untuk selalu hidup di dalam apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, Bapak Saudara. Ya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang diberkati. Hidup yang diberkati itu tidak harus hepeng. Ya, kesehatan sekarang ini sangat mahal. Ya, sangat mahal. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, ya, jangan kita takut ya menghadapi apapun. Tetapi setidaknya pada malam hari ini ya kita menghidupi apa yang disukai oleh Tuhan. Karena tema malam hari ini berbicara tentang pribadi yang disukai Tuhan. Amin. Pribadi yang disukai oleh Tuhan. Tetap berjuang, Tuhan berkati kita. Salam Maranatha.